Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, kita bertemu kembali dengan video pembelajaran PAI kelas 12. Insya Allah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan topik berpikir kritis dan bersikap demokratis. Video yang lalu sudah membahas berpikir kritis, maka hari ini, pada video kali ini, kita akan membahas tentang bersikap demokratis. Ayat yang kita jadikan sebagai dalil dari materi bersikap demokratis adalah Quran surah Ali Imran ayat 159. Ini peta konsepnya sama seperti ketika membahas tentang pembelajaran berpikir kritis, maka pada kesempatan ini pun kalian para siswa diharapkan nanti melalui proses membaca, menganalisis, kemudian bisa menunjukkan sikap dan perilaku demokratis dalam kehidupan sehari-hari, dan pada akhirnya nanti akan memberikan manfaat dalam kehidupan kita selaku orang yang beriman. Nah, ini ayatnya, Quran surah Al-Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras selagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Para siswa sekalian, pada ayat ini, kalimat yang menjadi sentral pembahasan kita adalah pada kalimat wasyawirhum fil amri. Wasyawirhum fil amri ini artinya bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Para ahli menjadikan konsep musyawarah Islam ini kemudian sebagai satu hal yang dianalogikan dengan konsep demokratis. Karena memang sesungguhnya konsep demokrasi itu secara tekstual itu bukan berasal dari Islam, tetapi dari Barat. Tetapi dalam Islam ada konsep wasyawirhum fil amr. Nah, oleh para ahli, konsep musyawarah ini kemudian dianalogikan dengan demokrasi sebagaimana yang dilaksanakan oleh orang-orang Barat. Nah, ini mufradatnya, arti kata-katanya, silahkan nanti dihafalkan ya, arti kata-katanya, kalimat demi kalimat, supaya lebih menguatkan lagi pemahaman kalian terhadap konsep demokratis dalam Islam ini. Nah, kita akan coba lihat bagaimana pandangan para ulama dalam memahami demokrasi menurut Islam. Ada hal yang menarik ternyata, sebagaimana yang tadi dikatakan, karena demokrasi itu secara tekstual bukan berasal dari Islam, maka para ulama ada berbeda, ada pro dan kontra
ada pemahaman yang bermacam-macam. Kita lihat misalnya, yang pertama Abu A'la Al-Maududi, beliau adalah seorang ulama dari Pakistan. Secara tegas beliau menolak demokrasi. Ya, menurutnya Islam tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat untuk menetapkan segala hal. Nah, jadi menurut Al-Maududi, ya memang tidak ada demokrasi dalam Islam. Yang ada itu adalah tadi musyawarah. Kemudian yang kedua dari Muhammad Iqbal. Nah, Iqbal berpendapat bahwa sejalan dengan kemenangan sekularisme atas agama, demokrasi modern menjadi kehilangan sisi spiritualnya. Nah, jadi sesungguhnya Iqbal mengakui adanya demokrasi dalam dunia Islam, tetapi kemudian sisi spiritualnya itu hilang. Nah, ini yang kemudian menjadikan beliau kurang sependapat dengan demokrasi, karena menurut beliau demokrasi dengan jargon dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat itu telah mengabaikan keberadaan agama. Kemudian yang ketiga ada ulama namanya Muhammad Imarah. Nah, beliau tidak menerima atau menolak secara mutlak demokrasi ini. Dalam demokrasi, kekuasaan legislatif membuat hukum secara mutlak berada di tangan rakyat. Sementara dalam sistem syura atau Islam, kekuasaan merupakan wewenang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang keempat, Yusuf Qaradawi. Nah, ini sangat tegas beliau menerima, menurut beliau substansi demokrasi sejalan dengan Islam. Artinya, tidak jadi masalah konsep demokrasi ini diterapkan di masyarakat Islam, di negara-negara yang menggunakan sistem Islam. Kemudian yang terakhir ada ulama namanya Salim Ali Al-Bahasnawi. Beliau mengatakan demokrasi mengandung sisi yang baik yang tidak bertentangan dengan Islam dan memuat sisi negatif yang bertentangan dengan Islam. Jadi para siswa sekalian, sesungguhnya ada pro dan kontra terkait dengan pemahaman ulama terhadap demokrasi ini. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Tentu kita harus bijak memandangnya. Kita ambil mana yang positifnya dan kita buang mana yang negatifnya. Nah, ini bagaimana manfaat demokratis dalam kehidupan, manfaat sikap demokratis dalam kehidupan kita itu seperti apa? Yang pertama, melatih kita bersikap lemah lembut. Nah, ini di Ali Imran ayat 159 sudah jelas disampaikan bahwa kita harus bersikap lemah lembut. Kemudian yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Nah, jadi orang lain yang berbeda paham, berbeda pandangan dengan kita, tentu harus kita hargai. Yang ketiga, melatih sikap lapang dada dan saling memaafkan. Nah, ini tentu sebagai bentuk dari penghargaan kita terhadap orang lain sebagai perbedaan pendapat, maka ada rasa lapang dada. Jika orang lain berbeda dan melakukan kesalahan, maka kita maafkan. Yang keempat, melatih kita menerima keputusan bersama sebagai hasil musyawarah dengan ikhlas. Dalam sebuah musyawarah tentu akan menghasilkan sebuah keputusan. Nah, dalam prosesnya ada yang suka dan tidak suka, ada yang setuju dan tidak setuju, tetapi harus diambil sebuah keputusan. Ketika itu menjadi sebuah keputusan musyawarah, dalam posisi apapun kita, baik yang setuju atau tidak setuju, maka kita harus menerima hasil keputusan itu, menerima dan melaksanakan dengan ikhlas. Nah, itu sesungguhnya hakikat dari sikap demokratis yang positif. Kemudian yang kelima, membiasakan bermusyawarah untuk hal-hal yang menyangkut kemaslahatan bersama. Yang kelima ini secara implisit adalah agar kita tidak otoriter dalam bersikap, agar kita selalu mengedepankan kebersamaan dan bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Nah, baik anak-anak sekalian, para siswa, inilah sikap demokratis yang harus kita perhatikan dalam kehidupan, yang harus kita terapkan, bahwa sikap demokratis ini secara positif akan memberikan dampak yang baik dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.